Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Saudaraku, marilah kita bersyukur atas setiap pengalaman yang boleh kita lalui di dalam kehidupan kita, sampai kita berada di penghujung tahun 2020 ini. Setiap pengalaman suka, setiap pengalaman duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini, marilah kita syukuri. Dengan iman, mari kita ucapkan syukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang selalu dicurahkan bagi setiap kita. Saya ajak kita semua menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Sadarkah kita atas semua penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku? Saya ajak kita semua untuk hening sejenak. Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi yang sungguh baik di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur atas setiap penyertaan, pertolongan Tuhan. Ketika kami merajut kehidupan kami, terkhusus di tahun 2020 ini. Ada banyak lika-liku kehidupan kami, cerita suka maupun duka cita yang kami alami. Tapi Tuhan, seringkali kami menjadi anak-anak-Mu yang kurang bersyukur kepadamu. Kami juga memohon ampun Tuhan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Dan saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa, serta menyalahkan Tuhan. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Dan biarlah pada saat ini, di dalam perenungan kami di akhir tahun 2020 ini, kami beroleh kebaikan untuk kami sama-sama lakukan, untuk kami sama-sama benahi di dalam diri kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon belas pengasihan-Mu Tuhan saat ini. Di dalam Kristus, sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungi dan mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan setiap anugerah-Mu yang kami rasakan sepanjang tahun. Bahkan hingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama melalui media yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebentar kami mau membaca, belajar, serta merenungi setiap firman-Mu. Kiranya Kau saja yang boleh menopang kami, Kau yang akan membimbing kami, agar kami boleh mengerti dengan baik serta melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat ke-15 sampai ayat yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 21 berbunyi demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpannya segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkannya dan merenunginya setiap hari. Amin. Tahun 2020 sudah kita lewati bersama Bapak Ibu. Banyak hal yang terjadi di tahun ini. Dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar. Bahkan ada yang namanya virus corona yang telah sebagian besar merubah kebiasaan kita. Ada banyak yang berubah dalam kehidupan kita semenjak adanya virus ini. Beberapa di antaranya adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang seringkali kita lalaikan sebelum ada corona. Beberapa di antaranya adalah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan di rumah saja. Pada awal tahun 2020 yang lalu, kampanye untuk berada di rumah saja menjadi trending di mana-mana. Demikian pula seruan untuk cuci tangan dan pakai masker. Seolah dunia ini berubah sedemikian rupa, kebiasaan baru mulai diterapkan. Jika dulu cuci tangan adalah kegiatan biasa yang sudah kita pelajari dari kita kecil, yang bahkan di beberapa sekolah seperti pengalaman saya, di sekolah saya dulu bahkan di kampus saya sudah ada keran cuci tangan, di mana di setiap ruangan itu ada keran cuci tangan dan kita bisa mencuci tangan kita di situ. Namun sebelum adanya corona itu menjadi hal yang tidak terlalu diperhatikan. Masih jarang anak-anak yang mau cuci tangan, yang mau mendekat untuk cuci tangan. Bahkan dalam relasi berteman, ketika saya dengan teman-teman saya pergi ke sebuah rumah makan, kalau di Jogja biasanya namanya burjo. Kami duduk di burjo, memesan makanan dan minuman. Sebelum makan tentu tangan kami kotor. Namun agar kami tidak perlu berdiri dari tempat duduk dan untuk mempersingkat waktu, seringkali kami lebih memilih cuci tangan dari gelas es teh kami. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli es teh, gelas itu akan berembun, akan meneteskan air. Dan itulah yang menjadi alat cuci tangan bagi anak-anak kos seperti saya dan teman-teman. Tentu ini kebiasaan yang tidak baik untuk ditiru. Namun itulah yang terjadi sebelum adanya pandemi. Ketika pandemi itu datang, semuanya berubah. Bahkan ketika kita tidak melakukan apa-apa, tangan kita kotor,
kita mau untuk bangkit dari tempat duduk dan cuci tangan. Ketika kita pergi ke semua tempat, kita mau untuk cuci tangan. Bahkan kita pakai sabun, pakai hand sanitizer, dan masih banyak lainnya. Kegiatan yang awalnya sepele kini menjadi sangat berarti karena dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam narasi kita malam hari ini dikisahkan bahwa ada gembala yang menerima kabar sukacita. Tak lain seperti cuci tangan, gembala ketika saat itu dipandang sebagai profesi yang sepele, profesi yang dipandang sebelah mata, yang status sosialnya rendah. Karena dalam budaya perjanjian lama dan budaya awal-awal perjanjian baru, seorang gembala ini adalah orang yang menjaga ternak milik orang lain. Tentu ternak itu bukan milik mereka. Bisa jadi milik saudagar kaya raya yang punya banyak ternak, punya banyak pertanian, dan mereka membutuhkan tenaga-tenaga penjaga. Salah satunya adalah gembala. Maka tidak heran apabila pada saat itu gembala dipandang sebagai profesi yang sepele, yang rendah. Namun dalam narasi kita malam ini, dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 21, peran gembala justru berbeda dengan pandangan gembala dalam masyarakat saat itu. Dalam narasi ini yang merupakan serangkaian kelahiran Yesus Kristus, gembala menjadi salah satu bagian penting yang menerima kabar sukacita akan kelahiran Tuhan Yesus. Tentu hal ini bukan karena sebab, Bapak Ibu. Menurut seorang bernama Justo Gonzales, alasan mengapa gembala lah yang menjadi bagian penting mendengar kabar kelahiran Yesus, salah satunya karena mereka adalah orang-orang yang rendah. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya status sosial tinggi. Mereka bukan orang yang berkuasa. Menurut Gonzales, ketika seseorang memiliki kekuasaan, ia mampu berkuasa, ia akan sulit mendengar kabar dan mendengar berita. Apa yang mereka dengar belum tentu mereka perhatikan. Namun ketika orang yang status sosialnya rendah, seperti layaknya gembala ini, ia akan bisa mendengar dan mencermati apa yang ia dengar yang disampaikan oleh orang-orang lain. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam narasi ini gembala punya peran yang jauh lebih besar daripada orang-orang Farisi, daripada pejabat-pejabat Romawi saat itu. Karena melalui gembala, kabar sukacita Yesus ini akan didengar, serta akan dinyatakan terus. Bagaimana gembala menerima dengan sukacita kehadiran Yesus ini dan menyampaikannya itu kepada banyak orang. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada penghujung tahun ini, apakah kita telah mengalami perubahan-perubahan menjadi pribadi yang mau mendengar, menjadi pribadi yang mau memperhatikan, serta menjadi pribadi yang rendah hati untuk terus belajar? Karena ada seorang penulis bernama Voltaire, ia mengatakan bahwa seseorang ketika belajar, terus belajar, sama artinya ia tidak mengerti apa-apa. Semakin kita belajar, semakin kita tidak mengerti apa-apa. Maka dari itu pada akhir tahun ini, saya mau mengajak kita semua untuk tidak ada henti-hentinya untuk belajar. Jangan merasa diri bahwa aku sudah tahu, seperti para penguasa-penguasa. Karena ketika mereka sudah merasa tahu, merasa cukup, mereka akan sulit untuk menerima pelajaran yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri tahun ini dengan kerendahan hati untuk terus mau belajar serta mengawali tahun-tahun yang baru untuk juga mau belajar dan menjadi pendengar yang baik. Apakah kita sudah siap menyambut tahun 2021 dengan pola hidup yang baru? Amin.
Mari Bapak Ibu untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat serta penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami hendak berdoa kiranya firman yang boleh kami dengar boleh menjadi penuntun bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya di tahun yang akan datang kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang rendah hati mau mendengarkan, menjadi pribadi yang rendah hati mau belajar, agar melalui kami nama-Mu senantiasa dipermuliakan ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu di tempat ini yang sedang bergumul dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan campur tangan dalam pergumulan mereka. Engkau yang akan memimpin dan membimbing mereka. Kiranya juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah sakit. Kiranya melalui obat-obatan serta penanganan medis, tangan-Mu senantiasa terulur bagi mereka, hingga pada harinya nanti mereka boleh kembali pulih, sehingga mereka boleh kembali bekerja, beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang tengah berusaha dalam setiap pekerjaan mereka, setiap studi mereka. Engkau yang memberkati mereka satu persatu ya Tuhan, dan Engkau pula yang akan membimbing mereka. Biarlah setiap pekerjaan dan setiap belajar yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bahwa malam hari ini kami hendak menutup tahun 2020 dan hendak menyambut tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kiranya di tahun yang baru Engkau juga senantiasa menyertai setiap kami, membimbing setiap kami, agar di tahun 2021 setiap hal yang kami lakukan adalah setiap kehendak-Mu. Kiranya juga Tuhan, kiranya di tahun yang baru nanti pandemi ini sedikit demi sedikit teratasi, agar pada harinya kelak kami boleh kembali beraktivitas dengan baik dan dengan seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang pada belakangan waktu ini tengah berupaya untuk menghadirkan vaksin. Kiranya Tuhan memberkati serta menyertai setiap pemimpin negara kami, setiap rencana-rencana yang disusun oleh pemimpin kami, dan untuk vaksin yang dikabarkan telah ada, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap warga dan setiap orang yang ada di Indonesia. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, yang kami haturkan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menyambut tahun 2021. Kiranya di tahun yang baru ini kita boleh menjadi pribadi yang senantiasa belajar dan mendengar, agar kita boleh semakin belajar akan banyak hal. Untuk itu, dalam menyambut tahun 2021, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.